Selamat pagi saudara sekalian. Pagi hari ini kita akan jumpa kembali di ibadah Guiding Light dan juga bagi saudara-saudara yang ikut ibadah ini. Hari ini kami sungguh bahagia, luar biasa karena Pastor Raj dari Amerika akan bagikan firman Tuhan. Tepatnya Pastor Raj di Jacksonville, Florida, dan beliau adalah pakar dalam beberapa hal saudara, khususnya konseling. Dan bagi jemaat di Guiding Light tidak asing bahwa beliau pernah melayani kita berapa hari dan sangat diberkati. Dan juga menulis buku tentang Ayub dan saya rasa itu luar biasa sekali saudara. Jadi Pastor Raj, hari ini saya yakin banget bahwa dia akan membawakan firman yang akan memberkati dan juga timely ya istilahnya. Inilah saat-saatnya saya percaya apa yang sebagai tubuh Kristus harus kita lakukan, yaitu pada saat kita menantikan Tuhan, apa sih yang kita harus kerjakan. Oke, saya tidak akan delay lagi. Saya welcome Pastor Raj. Welcome. And tentunya nantinya Pastor Raj bahasa Inggris, saya akan berusaha menginterpretasi sebaik mungkin. Puji Tuhan. Good morning, Pastor Raj. So welcome to the Zoom meeting, and I believe that you have a wonderful word of God to share with the people in Indonesia. So please. Hallelujah. Praise God. Thank you for this opportunity for me to be able to share the word from America all the way to Bali, Indonesia. Puji Tuhan. Sangat luar biasa pagi hari jika saya ada kesempatan ini untuk membagikan firman Tuhan dari Florida, Jacksonville, sampai ke Bali di Indonesia. Hallelujah, praise God. Haleluya, puji Tuhan. Let us pray. Mari kita berdoa. Okay. Heavenly Father, we come before your throne of grace. Bapa surgawi, kami datang di hadapan tahta kasih karunia-Mu. We come before you to hear your word to speak to us. Kami datang di hadapan-Mu untuk mendengar firman-Mu yang berbicara kepada kami. Speak to us, Lord. Berbicaralah kepada kami, Tuhan. Tell us how we ought to live our lives in the challenging days that we live in today. Ajarkan kami untuk bagaimana hidup di zaman yang penuh tantangan saat ini. It is not easy, but we know that you are in control. Kami tahu itu merupakan hal yang tidak mudah, tetapi Engkau yang tetap berkuasa. We surrender to the teaching of your word. Kami berserah kepada pelajaran firman-Mu. And may your word speak to us that we may know what we have to have before you come back to return to earth for us. Biarlah firman-Mu berbicara kepada kami masing-masing untuk mempersiapkan kedatangan-Mu nantinya. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Hallelujah, praise God. Amin. So Pastor Jeremiah, I would like to ask you to read from Matthew chapter 25 verses 1 to 13. Baik, pagi hari ini mari kita melihat firman Tuhan yaitu dikutip dari Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat 13. It is about the parable of the 10 virgins. Yaitu tentang perumpamaan 10 gadis-gadis. Saya mulai ayat 1. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam."
Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. My dear beloved, Jesus is giving us a secret of how to live in these last days just before he comes back to get us. Saudara-saudara kekasih, di sini Tuhan Yesus telah memberikan rahasia bagaimana kita hidup di akhir-akhir ini sebelum kedatangannya untuk menjemput kita semua. It is talking about the kingdom of heaven. Ini bicara tentang kerajaan surga. And Jesus is using this parable to make it look as likened to 10 virgins who took their lamps. Ini Tuhan Yesus memakai 10 gadis-gadis ini yang mempersiapkan pelitanya untuk kedatangannya. And the lamp will look like this. Nah, itulah pelita yang seperti demikian dampaknya. Coba dilihat, luar biasa itu. This may not be the same kind as they had, but I want this to be in your mind. Jadi ini kira-kira ya tentu bukan seperti yang ada di gadis perumpamaan itu, tetapi saya mau saudara melihat ini dan masuk di dalam pikiran saudara. The light is shining bright. Jadi kita melihat lampu itu sedang menyala dengan terang. So the scripture says that the 10 virgins had their lamps. Jadi kita telah melihat di dalam firman Tuhan bahwa 10 gadis itu memiliki 10 pelita. And all of them wanted to go and meet the bridegroom, which is Jesus. Jadi 10 mereka masing-masing rindu bertemu dengan mempelai prianya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. How many of you are waiting for your bridegroom? Jadi berapa dari saudara yang sedang menantikan kedatangan mempelai pria kita? Maybe all of your hands are going to go up. Mungkin semua dari kalian tuh mengangkat tangan. But the Bible says out of the 10, 5 are wise and 5 are foolish. Tetapi Alkitab mengatakan di antara 10 gadis-gadis itu hanya ada 5 yang bijak dan 5 yang bodoh. So we must know which group we fall in. Jadi kita harus tahu kita tergolong di grup yang mana, saudara. So Jesus, in teaching us these parables, identifies how the foolish and the wise virgins separate themselves. Jadi kita melihat di sini Tuhan Yesus ya memisahkan akhirnya 5 gadis yang bijak dari 5 gadis yang bodoh. The 5 wise virgins took their lamps with oil in their lamps. Jadi kita melihat 5 gadis yang bijak mengambil pelitanya dengan minyak. And they also took extra oil like this. Dan mereka juga mengambil minyak yang lebih seperti ini, saudara. Because they were forward thinking and they were prepared for any delays. Jadi mereka ini sudah mempersiapkan diri untuk kemungkinan yang akan kekurangan di depannya, saudara. Makanya mereka mempersiapkan minyak lebih. But the foolish virgins did not take this. Jadi gadis-gadis yang bodoh justru tidak yang mempersiapkan minyak ekstra itu. They were only limited to the amount of oil in the lamp.
Jadi mereka hanya terbatas dengan minyak yang ada di pelita itu. So the Bible says that at the time came when the bridegroom was delayed. Jadi firman Tuhan mengatakan ternyata mempelai pria itu terlambat datang, Saudara. Sometimes it is because we don't know when the Lord is coming back. Karena salah satu sebab kita sesungguhnya tidak tahu waktu dan saatnya Tuhan kembali. But we must be prepared and be ready. Tetapi kita harus senantiasa siap. And at midnight, a cry was heard. Dan pada tengah malam itu tiba-tiba seruan-seruan itu terdengar. So when they heard that call, all of the virgins woke up and started trimming their lamps. Jadi pada saat mereka mendengar seruan itu, maka semuanya itu, semua gadis-gadis itu mempersiapkan pelita mereka atau membereskan pelita mereka. But now the difference is going to be seen. Tapi sekarang kita dapat melihat perbedaan antara dua kelompok ini. The wise virgins had no problem because when they woke up, they saw the oil in the lamp, it's still in the lamp, and they also had extra, so they were ready to go out to meet the bridegroom. Jadi kita melihat gadis-gadis yang bijak ini sama sekali tidak masalah. Selain minyak yang ada di pelita mereka, mereka juga persiapkan minyak ekstra untuk kedatangan mempelai ini, Saudara. But the foolish virgin says their lamps are going out. Tetapi masalahnya justru kepada di gadis-gadis yang bodoh, karena keterlambatan mempelai datang ini, kedatangan mempelai pria, makanya minyak yang ada di pelita ini mulai terkuras habis, Saudara. Kebakar habis. Dan tidak cukup. Beloved, we must be very careful in these last days. Saudara-saudara yang kekasih, itulah sebabnya kita harus sangat-sangat hati-hati di hari-hari akhir zaman ini. We cannot let our lamps go out. Jangan sampai pelita kita ini tidak membakar lagi atau mati apinya, Saudara. We cannot run out of oil. Kita tidak sanggup kehabisan minyak, Saudara. We live in a very challenging world. Sesungguhnya kita hidup di masa yang sangat banyak tantangan. So the story goes, the wise virgins were getting ready, but the foolish were not ready. And they asked the wise virgin, share us some of the oil you have. Jadi cerita ini terus kita bisa baca apa yang terjadi, bahwa 5 gadis yang pintar ini siap dengan minyaknya, tetapi yang 5 gadis bodoh ini tidak siap, maka yang bodoh ini mulai meminta kepada gadis yang bijak untuk diberikannya minyak kepada mereka. But the wise virgin says, no, if we share with you, we won't have enough. Tetapi dengarlah camkalah, Saudara, yang bijak ini mengatakan, tidak, kami tidak bisa membagikan minyak ini, sebab jika kami bagikan kepada engkau, maka kami sendiri pun tidak akan cukup. So now the foolish virgins are in a very difficult moment of life. Maka kita dapat melihat di sini 5 gadis yang bodoh ini dalam keadaan yang sangat susah dalam kehidupan mereka. The wise virgins told the foolish virgins, go to the marketplace and buy oil. Maka gadis bijak ini memberitahukan kepada yang bodoh itu supaya mereka belilah minyak itu di pasar. But I don't know at midnight how many markets are open. Tapi sesungguhnya saya tidak tahu kalau ada pasar yang buka di tengah malam itu, Saudara, untuk menjual minyak. This is not good. Ini sesungguhnya tidak baik. So while the
foolish virgins went to the marketplace trying to buy oil, the wise virgins went out to meet the bridegroom. Jadi lihat saudara, pada saat gadis-gadis bodoh ini sedang pergi beli minyak di pasar, gadis-gadis yang bijak justru sedang menuju untuk berjumpa dengan mempelai prianya. And when they met the bridegroom, they went into the house and the door was shut. Dan pada saat itu mempelai pria itu mengundang gadis-gadis bijak itu masuk ke tempatnya, ke rumahnya, kemudian pintu segera ditutup. After a period of time, the foolish virgins managed to find some oil and came to the house and started knocking on the door. Dan kemudian tidak lama kemudian gadis-gadis yang bodoh itu kembali untuk mencari mempelai pria, mungkin mereka sudah dapat minyak dan ketuk pintu berusaha untuk masuk ke dalam rumah mempelai. But the Lord did not open the door for them. Tapi Tuhan tidak membuka pintu bagi mereka. Instead, he said, I don't know you. Tetapi apa yang dia katakan, aku sesungguhnya tidak kenal dengan engkau. Because the foolish virgins were busy doing their works in the world without spending time in the Lord and getting to know him. Kenapa, saudara? Karena gadis-gadis bodoh ini selama itu mungkin terlalu sibuk untuk hal-hal duniawi sehingga tidak meluangkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. So verse 13 it says, Ayat Jesus 13 says, mengatakan, watch therefore, maka itu for karena you know itu not, berjaga-jagalah, sebab kamu and you tidak do tahu not know akan when the day or the hour hari maupun akan saatnya, when the son is coming back. yaitu saatnya anak Allah datang kembali. It may take a long time for the day or a short time in the hour, but we don't know when he's coming back. Mungkin membutuhkan lama waktu ataupun cepat. Sesungguhnya kita tidak tahu kapan Tuhan akan kembali yang kedua kalinya ini. But we must watch and be prepared. Tapi kita harus berjaga-jaga dan siap, saudara. So now I want to go into a few scriptures, my beloved, and help you to understand what some things in this parable means. Sekarang saya mau tunjukkan di beberapa ayat sesungguhnya apa sih arti dari perumpamaan ini yang diberikan Tuhan Yesus. So, Pastor Jeremiah, if you can read Psalm 119, 105. Mazmur 119 ayat verse 105. Oke, verse 105. Ayat 105, saudara. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. So your lamp unto our feet and a light unto our path. Sekarang saya sudah siapkan pelita adalah firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. We must have a lamp for our journey of life. Kita harus ada pelita ini untuk perjalanan hidup di bumi ini, saudara. And the word of God is the lamp unto our feet and a light unto our path. Dan firman itu mengatakan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. But having a lamp alone is not enough. You need oil. Tetapi saudara, kita tahu hanya memiliki pelita itu tidak cukup. Kita butuh minyaknya untuk terus membakar.
it is the oil that gives the strength for the lamp to burn. Jadi kita tahu sumber dari pelita itu, yaitu nyala api itu, membutuhkan minyak, saudara. So in the day and the time that we live in, I want to introduce to you an idea that oil is equivalent to faith, hope, and love. Jadi saya mau mengenalkan saudara konsep tentang minyak itu di zaman ini. Sesungguhnya minyak itu adalah iman, pengharapan, dan kasih. So we can read that in 1 Corinthians chapter 13 verse 13. Jadi kita dapat bacakan ya tentang kebenaran ini di 1 Korintus 13 ayat 13, saudara. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. So if we don't have these three in our oil, then our lamp will not burn. Jadi kalau kita tidak ada tiga elemen ini di dalam minyak kita, maka kita tidak sanggup terus membakar atau menyala-nyala, saudara. That is why the next verse I want to speak to you is Hebrews chapter 11 verse 6. Oleh sebab itu ayat berikutnya yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Do you see how important is faith for this day that we live in? Jadi saudara bisa melihat betapa pentingnya iman ya di saat-saat yang kita tinggal di zaman ini. Hidup di zaman ini. I am a counselor. Saya I have so many clients who want to commit suicide. Saya seorang counselor, yaitu memberi nasihat, dan saya mempunyai begitu banyak klien saya yang berusaha mau membunuh diri, saudara. Because of the problems and the pain that they are going through because of COVID-19, and there is no economy, there is no job, and there is no money or income coming in. Jadi karena salah satunya kenapa mereka mau membunuh diri, yaitu karena COVID-19, mereka tidak ada penghasilan, mereka tidak ada ekonomi, pengharapan, dan penderitaan yang mereka alami sehingga mereka hilang pengharapan. But if we can have faith that pleases God, tapi saudara, and if we can learn to know God, jika kita memiliki iman yang berkenan kepada Allah dan kita dapat mengenal Tuhan Allah ini, saudara. And when we use this faith to know God as a God who watches over our lives, He will reward us. Jika kita mengetahui kebenaran ayat ini, yaitu ayat Allah yang mengasihi kita dan Allah yang memperhatikan ya kehidupan kita, maka Allah sanggup mengupah kita, sudah memberi upah kepada kita. But this verse says, but we must diligently seek Him. Tetapi ayat ini menekankan bahwa kita harus sungguh-sungguh, saudara, yaitu serius mencari Dia. Our lamp must be filled with oil as we diligently seek Him and fill us with extra oil as we carry. Jadi saudara, kita dapat melihat ya, kita harus sungguh-sungguh mencari Dia sehingga minyak ini bertambah-tambah di dalam diri kita, saudara. We must also make sure that when our lamps are filled, we also will carry extra oil. Jadi kita harus pastikan ya, pada saat sekalipun pelita kita ini udah penuh dengan minyak, kita juga harus ada minyak ekstra yang lebih yang kita simpan.
We must have faith that can take us through difficult times. Kita harus beriman untuk melewati saat-saat yang sukar dalam hidup kita. We don't know when COVID-19 is going to be taken care of. We don't know when. Kita tidak tahu sesungguhnya kapan COVID-19 ini akan berlalu. We don't know the day or the hour when we are going to see a breakthrough. Kita tidak tahu hari ataupun waktunya di mana terobosan atas penanganan COVID itu berhasil, saudara. But our mind is focused on God. Tapi biarlah pikiran kita itu dapat fokus atau perhatian kita itu fokus kepada Allah. And we must have faith in God, and that is oil. Maka kita perlu iman kepada Tuhan, yaitu minyaklah yang kita katakan itulah minyak yang dalam diri kita itu, saudara. So when we have faith, we can have hope. Maka karena jika kita memiliki iman, maka kita juga akan memiliki pengharapan. And for that, I would like you to read Jeremiah 29 verse 11. Oleh sebab itu, mari kita lihat Yeremia 29 ayat 11. 11. Ayat 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. God is ready to give us a future and a hope. We cannot lose faith. Jadi karena Allah itu selalu memberikan umatnya suatu masa depan yang penuh dengan harapan. But we must diligently seek Him. Maka kita tidak boleh hilang harapan itu, tetapi kita harus sungguh-sungguh mencari Dia. We must encourage one another and help each other to sustain and keep the faith. Jadi kita harus saling menolong, ya, mengangkat dan mengencourage supaya kita memiliki iman terus melewati masa sukar ini. I am telling you, I am sharing with you, my beloved, do not give up your hope. Saya mau berikan nasihat kepada saudara, jangan sampai, ya, jangan menyerah istilahnya. Janganlah menyerah. Continue to have your faith in God. Terus memiliki iman kepada Tuhan. Let your light burn, let your lamp burn. Biarlah hidupmu itu berapi-api, membakar. Biarlah pelita di api di pelitamu terus membakar, saudara. That's why I want to give to you Hebrews chapter 10 verse 23. Oleh sebab itu kita mau lihat, ya, Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10 verse 23. ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Let us hold fast to our hope without wavering. Jadi marilah kita pegang, ya, dikatakan teguh dan janganlah goyah. Because the God who is a rewarder Karena Allah yang memberi upah is faithful to give us what He has promised. Dia adalah Allah yang setia untuk memberkati kita apa yang telah Ia janjikan kepada kita. We cannot lose hope. Kita tidak cannot boleh lose faith. kehilangan pengharapan maupun iman. We must let our lamp burn with the oil of hope and faith. Kita harus membiarkan api itu terus menyala-nyala, yaitu iman dan pengharapan.
We must watch Kita juga harus perhatikan. and don't let our lamp go out. Jadi kita harus perhatikan api ya, supaya jangan sampai api itu terpadam, saudara. So now I go to the third element, which is love. Dan And I saya want mau to read from 1 John chapter 4, verses 7 to 8. sampaikan terakhirnya, yaitu yang ketiga di 1 Yohanes ya, tentang kasih. Di 1 Yohanes pasal 3, 1 Yohanes 4. 1 John 4, 7 to 8. Oke, 1 Yohanes pasal 4 Chapter 4. ayat 7 sampai 8. Ya. Saya ulangi, 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 8 tentang kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. We must make sure we do not lose our love for God. Kita harus pastikan jangan sampai kasih kepada Allah kita itu terpedam, saudara. Because his love will keep us and sustain us and keep our lamp burning. Karena kasihnya dia kepada kita akan menolong kita terus membakar di dalam hidup kita. So when we have the love of God burning bright in our lives, Jadi pada saat kita mempunyai kasih Allah yang terus menyala-nyala di dalam kehidupan kita, we can share and have love for one another. maka kita pun dapat saling mengasihi. Even more so, in the time that we live in, we must encourage each other with the love of God towards one another. Bahkan justru saat-saat ini kita harus saling mendorong supaya kita dapat mengasihi satu dengan yang lain. We encourage each other to keep their lamps burning with the oil of faith, hope, and love. Jadi kita mendorong saudara supaya api ini terus menyala-nyala dalam iman, pengharapan, dan kasih. And our lamp got to burn through the midnight hour. Dan ingat saudara, ya, pelita ini akan harus sanggup menyala sepanjang malam sampai pagi hari. Even when we don't know the hour or the day, we must let it burn through to give us light to our path. Bahkan kita tidak tahu ya kapan ya datangnya Tuhan, tetapi kita harus terus mengizinkan api ini membakar supaya menunjukkan jalan yang ada di depan kita. Because our Master, our Lord Jesus Christ, is coming back soon. Karena kita tahu bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat. We must be watchful and be prepared and be ready. Kita harus berjaga-jaga dan bersiap-siap, saudara, selalu. Our lamps must burn bright. Api kita harus menyala dan nyala dengan terang, saudara. We must have enough oil for this journey till he comes. Kita harus mempunyai minyak yang cukup untuk menyelesaikan perjalanan ini. May our oil burn through the midnight hour when we don't see much. Hendaklah ya saudara, minyak ini terus membakar di tengah-tengah kegelapan, di mana kita tidak tahu kapanpun ya akan terang, tetapi kita terus mengizinkan minyak ini atau api ini membakar terus. I want to read the last verse for today, which is Luke chapter 12, verses 34 to 35. Saya mau bacakan ayat yang terakhir, yaitu di Lukas pasal 12, verse 34 to 35. 34 sampai 35, saudara.
Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. 34. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. N36. Sorry. 36. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. So Jesus is saying, let your waist be girded and your lamps burning. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan hendaklah ya pinggang kita itu tetap berikat dan pelita kita tetap menyala, saudara. Because we must be watchful for the master to return. Karena kita harus ya memperhatikan kapan kedatangan Tuhan kita. And when he comes, we will be ready because our lamps are burning bright with the oil that is full. Jadi pada saat Tuhan kita datang, kita sudah siap di mana pelita kita menyala dan minyak kita itu penuh. So my brothers and sisters, my beloved, I would like to ask of you to gather around and if you can hold each other's hand. Saudara-saudara yang kekasih, saya menghendak saudara ya di mana saudara berada, peganglah tangan satu dengan yang lain. And let us pray. Mari kita berdoa. Our God and our loving Heavenly Father, Allah kami dan Bapa surgawi yang kami kasihi. you are our Father and we are your children. Engkau adalah Bapa kami dan kami adalah anak-anak-Mu. And you are our Lord and Savior. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Help us, Holy Spirit, Tolonglah kami, Roh Kudus, to be filled with faith, hope, and love. supaya dipenuhi senantiasa dengan pengharapan, iman, dan kasih. May these three be the oil that fills our lamp. Biarlah tiga hal ini menjadi minyak yang terus membakar api di dalam kami. May our lamp never go out, Jangan sampai pelita kami terpedam, but it will burn bright all through the night. tapi hendaklah biar api yang di dalam kami itu terus membakar sepanjang malam, sudah. Till the Master comes and calls for us. Sampai saat di mana Tuhan kami datang menjemput kami. Teach us, Holy Spirit, Ajarkanlah kami, Roh Kudus, to wait while watching, menantikan sambil memperhatikan, to have the faith that pleases you, untuk memiliki iman yang berkenan di hadapan-Mu, and a hope that never fails, dan pengharapan yang tidak pernah hilang, and a love for you and for one another that strengthens us. dan kasih kepadamu dan satu dengan yang lain yang terus menguatkan kami. We give you praise, we honor you, and we glorify you. Kami memuji-Mu, kami menghormati-Mu, dan kami meninggikan-Mu. In Jesus' name we pray. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen and amen. Amin dan amin. Haleluya. Hallelujah. Praise God. Puji Tuhan, saudara. Saya yakin firman yang Pastor Raj sampaikan ini sangat relevan, yaitu sangat tepat ya, saudara, pada saat-saat ini. Kita tidak tahu kapan corona ini akan berlalu, seperti tadi Pastor Raj katakan. Tetapi jangan sampai kita hanya berharapkan itu berlalu sehingga api kita itu justru terpedam. Yang Pastor Raj sampaikan adalah terus kita membakar. Cukup membakar. Apapun keadaan di sekitar kita, kita tidak izinkan api kita itu hilang. Tetapi terus menyala-nyala dan siap terus untuk nanti ke Tuhan Yesus datang kedua kali. Puji Tuhan, saudara, firman ini sangat memberkati kita semua.
Saya tahu kita semua telah mendengar perumpamaan ini, tapi kita perlu diingatkan. Seperti tadi Pastor Ras ingatkan kepada kita. Pentingnya untuk terus menyala-nyala bagi Tuhan. Amin. Terima kasih Pastor Ras. Luar biasa. Hari ini kami sangat diberkati. Kami juga mau doakan Pastor Ras yang ada di Florida ini, saudara. Mari kita doakan juga Pastor Ras Jacksonville di Florida, supaya pelayanannya terus menjangkau jiwa-jiwa, terus menolong mereka dan memberikan pengharapannya dalam Kristus Yesus, membuat pelayanannya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak. Amin. God bless you, Pastor. Haleluya. Hallelujah. Love to you. Blessings. Praise God. Signing off. Okay, bye.